Pada aplikasi Sikendis ini, untuk merek kendaraan yang dikelompokkan dalam beberapa detil merek kendaraan, sesuai data kendaraan di masing-masing OPD yang dikelola oleh Biro Umum Setda Provinsi Banten, dalam aplikasi ini kita dapat menambah merek kendaraan. Klik icon plus add new. Isilah kolom nama, pada nama induk merek kendaraan, contohnya Toyota. Klik menu submit untuk menyimpan data merek kendaraan yang telah diinput tersebut. Setelah kita menginput merek kendaraan selesai, kita juga bisa memberikan data detail kepada merek kendaraan yang diinput tersebut, dengan cara sebagai berikut. Klik dan beri tanda centang pada salah satu merek kendaraan. Klik icon kotak tipe kendaraan. Klik icon plus add new. Isilah kolom pada tipe sesuai dengan nama, tahun, pagu, pengingat, nama, sama dengan nama merek kendaraan. Tahun, sama dengan tahun perakitan kendaraan. Pagu, sama dengan pagu anggaran yang sudah disiapkan dalam DPA di tiap tahunnya. Pengingat, sama dengan sebagai pengingat atau notifikasi dalam plafon pemakaian biaya servis. Klik menu submit untuk menyimpan data merek kendaraan yang telah diinput tersebut. Merubah merek kendaraan. Klik dan beri tanda centang pada salah satu merek kendaraan. Klik icon kotak tipe kendaraan. Lalu klik icon edit. Rubah kolom pada tipe sesuai dengan nama, tahun, pagu, pengingat, nama, sama dengan nama merek kendaraan. Tahun, sama dengan tahun perakitan kendaraan. Pagu, sama dengan pagu anggaran yang sudah disiapkan dalam DPA di tiap tahunnya. Pengingat, sama dengan sebagai pengingat atau notifikasi dalam plafon pemakaian biaya servis. Klik menu submit untuk menyimpan kembali data merek kendaraan yang telah diinput tersebut. Daftar kendaraan. Pada menu daftar kendaraan ini, untuk data kontennya adalah berdasarkan inputan dari menu merek kendaraan. Dalam menu daftar kendaraan ini juga kita bisa melakukan penambahan dan pengeditan daftar kendaraan. Caranya adalah menambah daftar kendaraan. Klik icon plus add new. Isilah kolom nomor polisi, nama pemegang, warna kendaraan, masa pajak, nilai pajak, nomor rangka, nomor mesin, tahun perolehan, ref barang, nama biro, dan kondisi. Klik menu submit untuk menyimpan data daftar kendaraan yang telah diinput tersebut. Merubah daftar kendaraan. Klik dan beri tanda centang pada salah satu daftar kendaraan. Klik icon edit kotak lalu ubah kolom nom polisi, nama pemegang, warna kendaraan, masa pajak, nilai pajak, nomor rangka, nomor mesin, tahun perolehan, ref barang, nama biro, dan kondisi. Klik menu submit untuk menyimpan kembali data daftar kendaraan yang telah dirubah tersebut. Pengajuan servis. Pada menu ini adalah menu transaksi pada aplikasi Sikendis. Dalam prosesnya adalah bahwa aplikasi ini hanya dipakai khusus di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Banten, di mana semua proses finishing pengajuan servis dikelola oleh Biro Umum. Daftar biro lain yang dikelola oleh Biro Umum, antara lain. Berikut ini adalah standar operasional prosedur (SOP) untuk pengajuan servis pada aplikasi Sikendis Biro Umum Setda Provinsi Banten. Penjelasan alur proses pengajuan servis. Pengajuan servis dilakukan pada aplikasi Sikendis, tanpa harus mengajukan servis secara manual, dimulai dari biro masing-masing. Dimulai dari si operator melakukan login dengan menggunakan user dan password yang sudah didaftarkan oleh admin aplikasi Sikendis. Berikut format pengajuan servisnya. Isilah pada kolom nomor polisi, daftar nomor polisi kendaraan yang mau diajukan servis, sesuai yang ada di biro terkait. Periode ialah periode bulan pengajuan servis dan catatan ialah keterangan alasan pengajuan servis kendaraan. Lalu tekan submit untuk menyimpan data proses pengajuan servis. Setelah operator membuat pengajuan servis melalui sistem Sikendis, langkah berikutnya adalah menunggu approval dari kepala bironya. Dalam langkah ini adalah kepala biro masing-masing melakukan approval atau persetujuan pada aplikasi Sikendis dengan cara login pada aplikasi Sikendis dengan login user dengan level Karo. Masukkan user dan passwordnya. Lalu klik dan beri tanda centang pada salah satu permohonan servis. Klik icon persetujuan. Setelah permohonan servis di-approval oleh kepala biro masing-masing. Langkah selanjutnya adalah menunggu approval dari PPTK yang ada di Biro Umum selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan servis kendaraan dinas.
Tugas PPTK Pemeliharaan dan Distribusi Kendaraan Dinas Biro Umum Setda Provinsi Banten adalah menyetujui permohonan servis yang ajukan dan disetujui oleh biro yang mengajukan servis kendaraan. Caranya adalah login pada aplikasi Sikendis dengan login user dengan level PPTK. Masukkan user dan passwordnya. Lalu klik dan beri tanda centang pada salah satu biro yang permohonan servis. Klik icon persetujuan. Setelah permohonan servis diaproval oleh kepala biro masing-masing, langkah selanjutnya adalah menunggu aproval dari KPA yang ada di Biro Umum selaku kuasa pengguna anggaran kendaraan dinas, dalam hal ini adalah Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten. Tugas KPA adalah menyetujui permohonan servis yang ajukan dan disetujui oleh biro yang mengajukan servis kendaraan, dan telah disetujui juga oleh pejabat PPTK Biro Umum Setda Provinsi Banten bagian pemeliharaan kendaraan dinas. Caranya adalah login pada aplikasi Sikendis dengan login user dengan level PPTK. Masukkan user dan passwordnya. Lalu klik dan beri tanda centang pada salah satu biro yang permohonan servis. Lalu klik icon persetujuan. Setelah KPA Biro Umum menyetujui, proses selanjutnya adalah status permohonan servis sudah disetujui dan operator masing-masing biro dapat melakukan cetak dan download berupa SPK, surat perintah kerja. Dalam lembar SPK-nya sudah disertakan dengan tanda tangan Kepala Biro Umum dan diverifikasi dengan tanda barcode. Berkas SPK yang sudah dicetak sudah dapat di SPJ-kan langsung ke bengkel dengan alamat bengkel yang sudah tertera dalam SPK tersebut. Berikut ini daftar status proses pengajuan servis pada aplikasi Sikendis yang sesuai dengan SOP, Standar Operasional Prosedur, yang ada di Biro Umum. Pada kolom status disposisi, keterangannya, order, pengajuan servis, sudah dibuat dan sudah dikirim ke kepala biro masing-masing. Pada kolom status submission, keterangannya, pengajuan servis sudah disetujui oleh kepala biro masing-masing dan sudah dikirim ke PPTK Biro Umum. Pada kolom status eksamin, keterangannya, PPTK Biro Umum sudah memeriksa dan menyetujui, dan sudah dikirim ke KPA Biro Umum. Pada kolom status approval, keterangannya, KPA Biro Umum sudah menyetujui dan berkas dikembalikan ke biro masing-masing. Pada kolom status work order, keterangannya, operator sudah dapat mencetak dan mendownload SPK, surat perintah kerja, yang ke bengkelnya. Pada kolom status invoice, keterangannya, bagian tata usaha telah menginput invoice yang diberikan bengkel ke bagian tata usaha, Finance Biro Umum. Setelah SPK sudah tercetak, langkah selanjutnya adalah bagian tata usaha mendistribusikan SPK tersebut kepada salah satu bengkel yang tuju sesuai yang tertera pada SPK tersebut. Setelah sampai di bengkel, pihak bengkel menerima dan menganalisa kendaraan yang sesuai dengan SPK tersebut. Kendaraan dalam proses penanganan bengkel dalam waktu tertentu. Setelah bengkel selesai melakukan servis, pihak bengkel mengajukan invoice kepada Biro Umum dengan item servisnya dan ditujukan kepada bidang tata usaha Biro Umum. Setelah invoice diterima dari bengkel, bidang tata usaha menginput invoice yang dari bengkel tersebut ke dalam aplikasi Sikendis. Proses penginputan invoice-nya adalah sebagai berikut. Login pada aplikasi Sikendis dengan login user dengan level tata usaha. Masukkan user dan passwordnya. Klik dan beri tanda centang pada salah satu permohonan servis yang sudah berstatus work order. Setelah diklik dan diberi centang pada salah satu permohonan servis yang berstatus work order, kemudian klik icon invoice, tampak pada gambar di bawah ini. Setelah itu input data pada kolom ref invoice. Tanggal, item, quality, harga, catatan. Seperti halnya kita membuat invoice, pada faktor penambah, pengurang dan pengali dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi Sikendisnya. Klik tombol Submit, untuk melakukan penyimpanan data invoice yang sudah terbentuk dan akan menyimpan dalam database aplikasi Sikendis. Menu tools pada Sikendis yaitu Profil. Menu ini disiapkan untuk mengidentifikasi pada pengguna aplikasi Sikendis, yang sudah di-create oleh admin aplikasi Sikendis. Profil ini menjelaskan mulai dari nama pengguna, alamat email pengguna, tema, tampilan background pada aplikasi Sikendis. Isi pada kolom nama pengguna, email pengguna, dan pilih tema warna aplikasi yang disukai, kemudian klik tombol centang untuk menyimpan data tersebut. Kata sandi. Menu ini disiapkan untuk merubah kata sandi atau password pada login autentikasi sebagai awal masuk aplikasi Sikendis. Nama pengguna sudah dibuatkan oleh admin aplikasi Sikendis, dengan standar atau default password adalah berupa angka 1 sampai 8.
Default password pada aplikasi Sikendis ini adalah angka 1-8. Jika ingin diganti isilah pada kolom kata sandi baru dan konfirmasi sandi. Password kata sandi baru harus sama pada saat mengisikan konfirmasi sandi. Klik tombol centang untuk menyimpan perubahan kata sandi tersebut. Setting. Menu ini disiapkan untuk merubah logo identitas aplikasi Sikendis. File bisa berupa PNG, JPG, BMP. Klik tombol File Input untuk memilih logo yang akan menggantikan logo sebelumnya. Setelah itu klik tombol Open. Keluar. Menu ini adalah menu yang disiapkan untuk keluar exit aplikasi Sikendis dengan benar.